Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Engkau yang mengorbankan diri-Mu dan Engkau bangkit dan hidup bagi kami. Sebab itu iman dan percaya kami tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Pagi hari ini kami minta hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Engkau menguasai seluruh ruangan ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah domba Allah yang kudus. Sehingga setiap kuasa iblis, kegelapan, rencana jahat dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan Kau menguasai tempat ini dengan kuasa dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kembali kita membawa hidup kita di depan Tuhan. Membawa seluruh hidup kita. Dan kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia adalah tetap Allah walaupun dunia bergoncang sekalipun. Dia tetap Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan.
kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari berikan salam kanan kirimu dan katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Hari ini kita menang, dia sudah bangkit dan hidup bagi kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkitnya, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turunku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin. Haleluya. Atas segala setan. Haleluya. Katakan lebih lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin Tuhan. Haleluya. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, amin. Haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Syukurnya Allah hidup, amin. Haleluya, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Dia bangkit, ya. Haleluya. Dia hidup, amin. Haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, amin. Roh Kudus turun. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu. Bersyukur kita mempunyai Tuhan Allah yang hidup, yang selalu menjadi jawaban atas kehidupan kita, yang mengajari kita akan setiap kerendahan hati, yang mengajari kita akan setiap pengampunan, dan mengajari kita untuk kita datang kepadanya ketika tanah kita, hati kita seperti tanah yang kering. Yesus akan memberikan kelegaan dan kehidupan kita ketika kita datang bersujud, menyembah, dan meminta kepadanya. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Bagaikan tanah kering, kami bawa
jamahan-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau. Sebab itu berkata-katalah ya Tuhan melalui firman, karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu juga kekuatan, firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami ketika kami kehilangan arah di tengah kehidupan ini. Maka firman-Mu yang menuntun kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Kiranya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bahkan kembangkan setiap talenta yang ada pada mereka. Supaya ke depan mereka lebih lagi, lebih maksimal memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang akan mengajar kami, membuat kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih untuk habis semangat Paskah tentunya harus tetap ada di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Paskah adalah inti dari iman kekristenan. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya kan? Tapi karena Yesus bangkit, itu yang menjadi pembeda kepercayaan kita dengan yang lain. Kita mempercayai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Ya, kita mempercayai Tuhan yang sampai hari ini masih bekerja buat kita. Amin. Amin. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan masih terus melanjutkan tema utama kita tentang perkataan salib. Ya, kita akan masuk perkataan salib yang ketiga. Mohon maaf kemarin waktu Jumat Agung saya sweet perkataan yang keempat, kita lewati perkataan yang ketiga. Tapi hari ini kita akan belajar perkataan salib yang ketiga. Kita buka dulu di dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal yang ke-19, yaitu saya salah ketik, bukan 27-28 tapi 26-27 ini. Ya, kita membaca apa yang sudah ditampilkan di layar. Kita baca sama-sama 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian berkatanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, saudara, ternyata ketika Yesus ada di atas kayu salib, ya, ada sesuatu potongan dialog, ada satu ucapan yang dia sampaikan dan ini dramatis banget. Ya, ini sesuatu yang sepertinya keluar dari narasi utamanya. Narasi utamanya kan Yesus menderita, ya kan? Yesus mengampuni orang yang sudah menyiksa dia, termasuk kita yang menyiksa dia dalam kekerasan hati kita. Ya, kemudian Yesus menjanjikan keselamatan. Ya, Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Tapi ternyata di antara 7 perkataan salib yang sepertinya begitu menggoncangkan kita yang mendengar, ada satu yang kelihatannya so sweet banget, ya. Ya, perkataan salib yang ketiga, ya. Ketika Tuhan Yesus melihat ibunya, siapa ibu Yesus? Maria. Ya, Ibu Yesus Maria. Memang tokoh Maria di kalangan gereja Protestan, apalagi gereja karismatik, jarang disinggung. Tokoh Maria di gereja Protestan, di gereja karismatik jarang sekali disinggung. Paling disinggung kalau Natalan, didramakan, ya, wanita hamil begitu ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita gak fair gitu ya saudara. Padahal sosok wanita desa, wanita sederhana yang namanya Maria itu punya andil besar, punya peran besar dalam karya keselamatan.
kesediaannya dia mengandung juru selamat itu bukan hal yang ecek-ecek, saudara. Bukan hal yang gampang. Ya, para bapak sama seperti saya, kita nggak pernah merasakan jerih lelahnya mengandung, iya kan? Boleh tanya sama istrinya masing-masing, susahnya mengandung gimana? Ada Mama Cio di sini, boleh tanya sama beliau. Dia serba susah. Kalau bisa ini ditaruh dulu gitu kan. Kerja apa-apa juga kayaknya aduh susah. Mau duduk susah, mau berdiri susah ya kan. Kalau bisa ini nih ditaruh dulu, diletakin terus nyuci apa kan, maunya begitu. Betul nggak? Iya. Tapi itu nggak bisa. 9 bulan 10 hari itu makin hari makin gede sudah. Sudah bayangkan. Maria mengalami hal itu. Kadang-kadang kita melupakan jasa seorang yang bernama Maria di Alkitab. Kita hanya sepintas saja. Sebab itu saya tidak menghakimi gereja Katolik yang begitu mengagungkan Maria sehingga ada doa khusus, doa Salam Maria. Saya tidak mempersalahkan, karena kita harus jujur bahwa Maria ambil peran yang krusial dalam karya penyelamatan. Dan yang lebih hebat, iya, di atas kayu salib Yesus berkomunikasi lagi dengan Maria. Dia nggak berkomunikasi dengan Petrus loh. Padahal Petrus itu kan kelihatannya begitu exciting membela Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara melihat kisah di Taman Getsemani ketika para prajurit itu mau tangkap Tuhan Yesus, Petrus langsung ambil pedangnya. Ya. Sampai Tuhan Yesus bilang sarungkan pedang. Sepertinya Sepertinya Petrus kalau zaman sekarang jadi FPK, Front Pembela Kristen. Pokoknya nggak bisa, saya harus lindungi guru saya. Tapi justru Petrus nggak disebut di atas kayu salib. Di detik-detik sebelum kematiannya, seorang wanita yang mengikuti proses penyaliban, hari pagi buta begitu dia dengar bahwa Yesus ditangkap, dia mengikuti itu. Di jalan menuju Golgota, atau kalau kita ke Israel disebut Via Dolorosa. Jalanan yang nggak gitu jauh sih, sekitar 800 meter. Maria ini mengikuti sampai Yesus dinaikkan, digantung di atas kayu salib. Dia ada dekat salib. Ya, dia ada dekat salib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang menarik dari pribadi wanita ini. Lalu ada orang bertanya, Pak, Maria kan dulu setelah melahirkan Tuhan Yesus dia menikah dengan Yusuf. Ini Yusufnya kemana? Kan begitu. Apalagi bikin meja, apalagi bikin kitchen set. Ya. Sejarah mencatat bahwa Yusuf telah dipanggil Tuhan sebelum peristiwa penyaliban ini. Jadi dengan kata lain, saat peristiwa ini terjadi, Maria jadi seorang janda. Saudara, konteks budaya di Israel, ya, orang kalau udah jadi janda itu udah terpuruk banget. Ya. Orang di Israel yang cari duit itu para pria, para wanita urus rumah tangga. Zaman dulu tidak dikenal istilah wanita karir. Paling-paling wanita-wanita Israel kerjanya apa? Memungut gandum. Orang di ladang habis panen ada sisaannya. Nah, para wanita itu kerjaan sampingannya mengutin jelai gandum. Ya. Bisa dibayangkan beratnya kehidupan seorang Maria pada waktu itu. Dan perlu saudara tahu, ya, anaknya Maria yang lahir dari rahimnya Maria bukan cuma Yesus, tapi ada 4 saudara Yesus yang lain. 2 di antaranya menjadi tokoh gereja yang juga menulis Alkitab, Yakobus dan Yudas. Ya. Kalau saudara berpikir Yudas, jangan selalu jelek. Ada banyak Yudas yang mengkhianati Yudas Iskariot. Jadi kalau Pak Nurung punya anak lagi, jangan takut kasih nama Yudas.
Ya, tidak semua Yudas jelek. Ada Yudas juga tokoh gereja. Ada Yudas juga penulis kitab Yudas. Tidak semua Yudas itu Iskariot. Iya, tidak semua Yudas itu Iskariot. Tapi banyak yang namanya bukan Yudas tapi kelakuannya kayak Yudas. Iya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya sudah, bisa dibayangkan seorang wanita menghidupi 4-5 orang anak dengan Yesus. Itu bukan hal yang mudah tanpa suami. Ya, yang ada suami aja pusing, iya kan? Yang ada suami aja udah ngeluh, kurang uang belanjanya, ya kan? Apalagi anaknya 5. Ada di sini yang punya anak 5? Ada? Oh, kalah sama Ibu Maria. Kalah. Baru 2 aja kita udah dibikin kalang kabut, iya kan? Yang ini sakit, yang ini bayar sekolah. Maria yang menghidupi 4 orang anak laki-laki. Maka benarlah orang berkata, seorang ibu bisa menghidupi bahkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ya kan? Satu ibu bisa menghidupi 10 anak atau berapa, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat ibunya di hari tua. Kadangkala yang terjadi apa? Lempar-lemparan, kamu aja, rumahmu kan gede, kamu aja, lempar-lemparan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu punya peranan yang begitu dahsyat. Bahkan saya katakan seorang ibu itu lebih dari bapak. Saudara ada yang pernah pelihara ayam? Ya, saya pernah pelihara ayam. Ayam itu yang mengerang ibunya, iya kan, induknya. Pernah nggak saudara? Saudara lihat ayam jantan ngasuh anaknya. Yang ngasuh siapa? Induk ayam bawa 10 anak ayam, bisa loh saudara kasih makan segitu banyak. Tapi kalau anak ayam dia sama bapaknya, botak dia ditutulin terus kepalanya. Bapak-bapak di sini nggak kayak begitu. Sabar semua. Yes. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, peranan seorang ibu kembali ditampilkan di atas kayu salib. Ada satu apresiasi, ada satu penghargaan yang Tuhan Yesus berikan kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Yesus tahu benar apa yang dialami Maria saat itu. Dan ada satu tanggung jawab dia. Ketika dia mati, ibunya dengan siapa? Lalu pertanyaannya, 4 saudaranya kemana Pak? Alkitab tidak mencatat. Ya. Sejarah memberikan keterangan, ya, sejarah memberikan keterangan bahwa 4 adik tirinya Tuhan Yesus. Kenapa adik tiri? Nggak satu bapak, ya kan? Satu kandung tapi tidak, benihnya tidak sama, bapaknya beda, ya kan? Kayak saya sama adik saya, satu kandung tapi beda bapak, gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sejarah mencatat 4 adik tirinya Tuhan Yesus tidak percaya kepada Tuhan Yesus, nggak percaya kalau abangnya itu Mesias, dia nggak percaya. Dia berada di posisi yang berseberangan. Memang tidak disebutkan adik tirinya ikut berseru salibkan Yesus, nggak disebutkan. Tetapi sejarah juga mencatat setelah kematian Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, ada 2 adik tirinya menyerahkan diri kepada iman kepada Yesus Kristus, dan akhirnya mereka menjadi tokoh pemimpin-pemimpin gereja di masa-masa awal gereja. Ya tadi Yakobus yang nulis surat Yakobus dan Yudas yang nulis kitab Yudas. Ya, saudara ini kasih Tuhan, kita melihat next. Iya, perkataan salib yang ketiga ini adalah sebuah ucapan kasih dan kepedulian. Ucapan kasih dan kepedulian. Maria ibu Yesus, dan di situ dikatakan, coba ayatnya balikin lagi. Ya, ketika Yesus melihat ibunya, sudah jelas ibunya siapa, kita tahu, ya. Dan murid yang dikasihinya. Who is he? Who is he? Siapa dia? Siapa murid yang dikasihinya? Yohanes. Ya, yang menulis Injil Yohanes. Dan juga menulis surat 1, 2, 3 Yohanes. Dia juga yang menulis kitab Wahyu. Yohanes ini
dia salah satu dari 3 murid terdekat. Ya. Dia selalu bersama-sama dengan Simon Petrus. Tapi dia orangnya kalau menurut saya lebih melankolis. Dalam tulisannya di Injil Lukas, dia menyebut dirinya sebagai sebutan murid yang dikasihinya. Menarik saudara, sebutan ini murid yang dikasihinya. Apakah saudara merasa saudara adalah murid yang dikasihinya? Saudara dikasih Tuhan kan? Kasih. Amin. Amin. Saya ketika mempelajari firman Tuhan ini, saya tertegun. Murid yang dikasihinya ini luar biasa. Karena dia merasa dikasihi Tuhan, dia mengiringi Yesus sampai dekat kayu salib, sampai detik-detik terakhir Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Hanya Yohanes yang ada di situ. Murid-murid yang lain takut. Apalagi si Petrus yang gaya-gayaan mau pasang badan, mau jadi pembela Tuhan Yesus. Kemana Petrus? Lari. Ke negeri antah berantah. Ya kan? Waktu pagi-pagi itu ditanya seorang budak. Budak itu anggap aja pembantu. Dia tanya pembantu, Om kan temennya itu yang disalib. Oh bukan, saya nggak kenal. Itu Petrus yang tadinya gagah-gagahan. Saudara, kadang-kala banyak orang Kristen yang seperti itu. Kelihatannya kita hebat, kita keren. Tapi begitu ada masalah, dengan mudahnya kita seperti Simon Petrus menyangkal, bukan, saya nggak kenal. Tapi saya salut dengan seorang murid yang dikasihinya. Dia memang tidak terlalu banyak menonjol. Ya, dalam kitab Injil yang selalu ditonjolkan Petrus, dan Petrus, ya kan? Seringkali Petrus ditonjolkan, berjalan di atas air, ya kan? Petrus. Murid yang dikasih sepertinya biasa-biasa aja, gak pernah muncul ke permukaan. Tapi saya salut dengan loyalitasnya, saya salut dengan kesetiaannya. Dia mengiringi salib gurunya itu sampai di dekat salib. Dia tahu bisa aja dia terlibat, bisa aja dia ditangkap, bisa aja orang bilang, ya kamu kan temannya, ayo kamu disalib juga, bisa. Tapi dia tetap mengikuti itu sampai di bawah kaki salib. Saya tahu hatinya hancur. Saya tahu 2 pribadi ini, seorang wanita yang setengah tua yang bernama Maria, yang punya jasa besar di dalam kelahiran Tuhan Yesus, yang berani ngambil resiko. Dia hamil sebelum nikah pada zaman itu. Konsekuensinya, kalau konsekuensinya sekarang, hamil sebelum nikah kawinin, iya kan? Gak ada masalah, palingnya digosipin sebulan udah kelar, ya kan? Tapi kalau pada zaman itu hamil sebelum nikah, apa konsekuensinya? Mati. Dirajam, dia lempari dengan batu sampai mati. Dia ambil resiko itu. Saya mau katakan, banyak orang yang berani ambil resiko itu tuh, saudara. Untuk melayani Tuhan tidak banyak orang yang berani ambil resiko seperti Maria. Baru diomongin sama teman pelayanannya aja udah Anda yang mengatakan, bukan saya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Maria berani ngambil resiko yang begitu berat. Dia tahu, dia bersyukur. Dia tahu ketika dia teringat kata-kata malaikat ketika malaikat itu berkata, engkau adalah orang yang dikaruniai, engkau adalah orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kadangkala kita, apalagi dari kalangan karismatik, kita mendefinisikan kasih karunia itu sama dengan duit banyak. Kasih karunia itu sama dengan bisa jalan-jalan kemana-mana dibayarin orang. No. Di dalam kasih karunia terkandung penderitaan, terkandung resiko memikul salib, dan itu Maria ambil. Terus saudara ini kasih Tuhan, 2 pribadi yang ada dekat di bawah kaki salib Tuhan. Apakah Tuhan cuek sama mereka? Apakah Tuhan terlalu sibuk dengan penderitaan yang dia rasakan? Apakah Tuhan terlalu fokus dengan kepalanya yang sakit karena ditusuk dengan mahkota duri? Apakah dia fokus kepada tangannya yang dipaku?
Tidak. Ada satu kepedulian. Dia mempedulikan dua orang. Dua orang ini masuk radarnya Tuhan. Masuk radarnya Tuhan. Dan kepada dua orang ini, terutama kepada Maria, Tuhan Yesus berkata, ada satu peneguhan, ada satu jaminan, ya, untuk kehidupan Maria selanjutnya. Tadi saya sudah katakan, dia seorang janda sekarang. Anaknya 5, sekarang yang satu disalib, tinggal 4. Ini tanggung jawabnya dia. Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan, tidak mudah hari-hari selanjutnya dari Ibu Maria ini, gak mudah. Dia perlu ada orang yang bisa bertanggung jawab setidaknya untuk kebutuhan pokoknya dia. Dan hal itu pun menjadi perhatian dari Tuhan Yesus. Ya. Dia berdiri dekat Yesus di jam-jam terakhir kehidupan Yesus. Next. Ya, ini gambar ilustrasinya. Dia melihat, apa kira-kira seorang wanita yang anaknya disalib bisa dengan santai melihat, bisa dengan santai mengikuti sambil nonton kayak orang nonton? Beda. Peristiwa penyaliban waktu itu seperti pertunjukan, ditonton banyak orang, dan di antara banyak yang nonton ada dua kelompok. Yang satu penonton, rasain lu dengan perasaan benci, dengan kata-kata yang menghujat. Tapi di antara banyak orang yang menghujat, ada pribadi yang hancur hati, ada pribadi yang menangis. Salah satunya adalah Ibu Maria ini. Bayangkan, seorang anak yang dibesarkan, ya, seorang anak yang bersama-sama dengan dia kurang lebih 30 tahun, harus berakhir di atas kayu salib. Bukan cuma mati dengan cara biasa, tapi mati dengan cara yang begitu mengenaskan, mati yang begitu terhina. Jadi Maria, dia bukan hanya membutuhkan jaminan untuk kehidupan di hari-hari depannya, tetapi dia juga perlu topangan secara rohani. Dia begitu lemah. Dia berbeda dengan Maria ketika dia mendengar kabar dia akan hamil. Karena waktu dia akan hamil, malaikat Tuhan datang kepada dia. Sesuatu yang spektakuler terjadi. Tapi ketika di bawah kayu salib, dia gak lihat malaikat Tuhan. Dia hanya lihat sosok anak yang begitu hancur tubuhnya, begitu menderita. Kebayang gak saudara, ketika Anda ada di dalam posisi Maria? Saudara, saya mau katakan, kita bersyukur punya Tuhan yang gak egois. Kami Tuhan yang benar-benar ngertiin kita, Tuhan yang benar-benar punya empati, punya perhatian. Ini yang perlu kita teladani. Next, ya, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Ada kasih dan kepedulian kepada Maria, seorang janda itu yang lagi hancur, yang mungkin terpuruk, yang mungkin berada di titik terendah pada waktu itu Maria. Ya, saya melihat ibu-ibu kalau anaknya dirawat di rumah sakit, mukanya udah gak karu-karuan, ucel gak karu-karuan. Bahkan kalau bisa bilang, nah biar mama aja yang sakit, kamu gak usah sakit. Betul ibu-ibu? Ya. Kurang lebih seperti itulah perasaan batin Maria. Ya, dia hancur sehancur-hancurnya. Dia hancur sehancur-hancurnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus apa? Ada perhatian Tuhan Yesus kepada keluarganya. Padahal notabene Tuhan Yesus pada waktu itu sudah tampil menjadi idol, jadi tokoh yang diperbincangkan banyak orang. Ada yang memperbincangkan di sisi positif, ada juga yang memperbincangkan di sisi negatif. Selalu ada dalam kehidupan ini dua sisi ini, positif dan negatif. Jadi jangan terlalu baper ketika saudara diomongin hal-hal negatif. Kenapa? Ada banyak orang lain juga beranggapan positif buat hidupmu. Ya, jangan fokus kepada yang negatif. Tuhan Yesus jadi idol. Kita lihat dalam kitab-kitab Injil, kemana Tuhan Yesus berada, orang berbondong-bondong mengikuti.
Saudara, kata berbondong-bondong itu gimana sih? Artinya apa? Ramai-ramai. Rame banget, rame, wah, ya, menyerbu gitu ya. Kayak bayangan saya berbondong-bondong itu ada saluran air ditutup, terus dibuka, seperti itu. Begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak terlena dengan dirinya sendiri. Dia tidak terlena. Dia bisa tampil di hadapan ribuan orang di atas bukit menyampaikan khotbahnya. Dia tidak terlena ketika dia berbicara di bait Allah. Dia tidak terlena. Dia tetap punya perhatian buat keluarganya. Banyak kali kita, ketika di luar kita sudah keren, ketika di luar orang menyanjung-nyanjung kita melupakan keluarga kita. Kita melupakan bahkan orang tua kita. Kita melupakan seisi rumah kita. Kita terlalu asik menikmati sanjungan orang, menikmati peran kita di luar sana. Saya mau katakan, makanya kita belajar sama Tuhan Yesus. Sehebat apa sih saudara? Seterkenal apa sih saudara dibanding Tuhan Yesus? Gak ada apa-apanya kan? Tapi Tuhan Yesus yang udah menjadi idol pada waktu itu, udah menjadi idola pada waktu itu, dia masih punya perhatian. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, dalam keadaannya yang sedang tidak baik-baik saja, dia tetap memperhatikan ibunya. Dengar saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang masih punya ibu, saudara yang masih punya orang tua, perhatikan ini. Sekali lagi saya katakan, perhatikan ini. Tidak ada gunanya ketika orang tuamu sudah meninggal, saudara beli lahan makam di San Diego yang puluhan juta. Ketika hidupnya boro-boro, selebar uang merah aja gak pernah. Udah mati dikasih tanah makam puluhan juta, gak ada guna saudara, gak ada guna. San Diego itu hanya yang menikmati San Diego itu bukan jenazahnya, yang hidupnya, supaya kalau ziarah sekalian rekreasi gitu kan, sekalian main. Saya mau katakan sekali lagi, ketika engkau masih diberi kepercayaan mendampingi orang tua, bersyukurlah, teladani Tuhan Yesus. Kemarin saya baru terima telepon dari teman saya, dia curhat masalah mamanya. Mama dia itu teman mama saya, jadi mamanya temenan, anaknya juga berteman gitu. Ya, seumuran mama saya, dia hampir 80, OTW 80. Sudah agak pikun. Anaknya 3. Secara ekonomi 3 anaknya ini di atas saya. Secara ekonomi di atas saya. Tapi ketika mamanya sudah tua, sudah menuju detik-detik tahun-tahun terakhir hidupnya, lempar-lemparan, kamu aja. Sampai akhirnya kakak udah taruh di panti jompo aja. Adiknya marah, tega ya, lu taruh mama di panti jompo, tapi dia sendiri gak mau taruh di rumahnya. Ironis kan saudara? Seperti tadi saya bilang, seorang ibu bisa besarkan berapapun anak, tapi 5 atau 10 anak yang notabene kaya, yang notabene ekonominya cukup, tidak berkekurangan, untuk ngurusin 1 ibu aja lempar-lemparan. Beda dengan Tuhan Yesus. Ada satu responsibility, ada tanggung jawabnya sebagai seorang putra. Di detik-detik terakhir hidupnya dia masih berkata, ada ibunya, ada Yohanes. Dia bilang kepada Yohanes, ini ibumu. Pada ibunya, ini anakmu. Ini adalah satu perwalian. Tuhan Yesus mempercayakan ibunya kepada seorang murid yang dikasihinya. Kenapa murid yang dikasihinya diberi kepercayaan, bukan Petrus? Ya dia mungkin berpikir, kalau gua kasih sama Petrus, gua aja disangkal, apalagi mak gua. Tapi dia tahu murid yang dikasihnya ini setia, punya kriteria, dianggap layak untuk diberikan satu kepercayaan. Makanya terjadilah perkataan ini.
Perhatian Yesus kepada keluarganya. Dan perhatian ini adalah ekspresi dari kasih. Ya. Orang yang punya kasih selalu memperhatikan, ya kan? Kalau saudara mengasihi seseorang, ya, ayo kita review. Bapak-bapak, ibu-ibu zaman pacaran dulu gimana? Ya, saudara mengasihi, suka sama seseorang, itu terus yang diperhatikan kan? Lupakan yang lain. Ya kan? Dalam pikiran kita, dia yang paling cantik, dia yang paling keren. Demikian juga wanita, dia yang paling ganteng, dia yang paling hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatian itu adalah ekspresi dari kasih. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan memperhatikan. Orang tua kepada anak, Bapak Ibu memperhatikan anak-anak, itu adalah ekspresi dari kasih. Kita mengasihi anak kita, makanya kita perhatikan apa ya, kebutuhannya apa ya. Mau makan apa ya anak saya, gitu kan? Mau makan apa ya? Ada satu kasih yang diwujudkan dalam sebuah perhatiannya kepada sang ibu. Nah, saudara ini kasih Tuhan, bahkan di tengah penderitaannya ada kepedulian. Maria itu diam aja mengikuti Tuhan Yesus. Dia nggak ngeluh, dia nggak bilang, "Nak, ibu sama siapa?" Maria nggak bilang gitu. Dia cuma diam sambil menangis, sambil mencucurkan air mata dengan hati yang tercabik-cabik melihat putranya, putra sulungnya disalib. Tapi Tuhan Yesus tahu ada satu kepedulian. Peduli itu bukan muncul karena orang minta tolong. Perhatikan saudara, kepedulian itu muncul bukan karena orang minta tolong. Tolong, kita nggak peduli, itu bukan peduli. Peduli itu orang nggak ngomong, kita tahu kebutuhan dia apa. Orang nggak ngomong, tapi kita bertindak, kita aktif menolong. Yang kepedulian itu, ya, adalah bukti dari kasih. Bukankah kasih itu harus dibuktikan? Kasih bukan hanya sekedar kata-kata yang indah. Ya. Kasih bukan hanya sekedar kita menyanyi, "Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku." Jangan sampai ketika nyanyi lagu ini Tuhan bilang, "Gombal, lu cuma nyanyi-nyanyi doang, kagak ada buktinya." Ya. Kasih itu perlu dibuktikan. Dan bukti kasih adalah kepedulian. Yesus begitu mengasihi Ibu Maria. Walaupun saat itu, saat di kayu salib, hubungannya bukan hanya sekedar anak dan ibu. Saudara, dalam bahasa aslinya, kata-kata, coba next sebelumnya, ke ayatnya. Ya, ke ayatnya. Ya. Saya kasih dalam kurung ibu, dalam kurung wanita. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani koine, ibu itu bukan diterjemahkan mama, ya, bukan panggilan dia kepada ibunya. Tapi ibu itu menunjukkan, kata ibu yang dipakai dalam bahasa aslinya menunjukkan wanita, seorang wanita. Dia nggak panggil mama, ini anakku, enggak. Dia bilang wanita, bahkan dalam terjemahan lama, perempuan, ini anakmu. Bukan berarti dia memutuskan hubungan darah, tapi memang posisinya berbeda pada saat itu. Ketika dia disalibkan, dia bukan hanya anak yang lahir dari rahim Maria, tapi dia adalah anak Allah yang turun ke dunia. Status ini ditegaskan dengan sebutan ibu atau perempuan, kepada panggilan kepada ibunya bukan dipanggil mama, tapi perempuan, ini anak, bukan gak sopan. Dan itu pernah terjadi di Yohanes pasal 2 ketika Tuhan Yesus ada di dalam perjamuan kawin di Kana. Mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus bilang, panggil, minta tolong. Tapi Yesus bilang, "Ibu, mau apakah engkau daripadaku?" Ya kan, saatku belum tiba. Kata ibu yang dipakai di Injil Yohanes pasal 2 dan Injil Yohanes 19 ini sama, perempuan. Tuhan Yesus mau menunjukkan dia bukan hanya sekedar anak dari seorang Maria, tapi dia adalah anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia.
Sekali lagi saya tegaskan, jangan kita bingung ketika orang membuli iman kita. Anak Allah, kok Allah punya anak? Ya jawabannya kan gampang. Ada anak tangga kan? Apa tangga punya anak? Ada anak kunci kan? Emang kunci punya anak? Enggak. Itu hanya istilah. Ya, bukan diartikan secara literal, secara apa adanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kepedulian yang Tuhan Yesus nyatakan. Kepedulian ini diwujudkan dalam mendelegasikan perawatan, pemeliharaan terhadap Maria kepada murid yang dikasihnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba next kita lihat. Ya, terus, nah, mari teladani kasih. Ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus, kasih yang diekspresikan dengan perhatian, memberi perhatian, bukan cari perhatian ya. Ya, kita orang yang punya kasih itu memberi perhatian, bukan cari perhatian. Banyak orang yang cari perhatian, banyak orang yang cari perhatian. Tapi kita bukan orang-orang yang seperti itu. Tapi kita mau memberi perhatian, karena itu adalah ekspresi dari kita mengasihi. Dan itu memberi perhatian dilakukan secara tulus, bukan untuk maksud-maksud tertentu. Ya, bukan untuk maksud-maksud tertentu. Saya bisa rasa orang yang memperhatikan secara tulus dan memperhatikan untuk cari sesuatu, ada maksud-maksud tersembunyi, saya bisa rasa. Ya. Demikian juga dengan kepedulian. Kepedulian seharusnya menjadi bukti dari kita mengasihi. Nah, kepedulian tidak tunggu orang itu minta tolong, baru kita bertindak. Tapi kepedulian adalah bertindak walaupun dia nggak ngeluh apa-apa. Seperti Tuhan Yesus, Maria tidak mengeluh apa-apa, tapi dia bertindak. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan? Meneladani kasih. Wujudnya apa? Tunjukkan kasih dengan yang pertama merawat orang tua atau keluarga yang membutuhkan. Ya, memang. Ya, banyak orang bilang, aduh Pak, ngurus orang tua saya itu, aduh, cerewetnya minta ampun. Ribet Pak, sungguh ribet. Yuk kita mikir, waktu kita bayi kita ngeribetin orang tua kita nggak? Mama kita baru tidur, gara-gara ngompol. Bangun kan? Bangun, nangis gak jelas runtumannya. Saudara, ingat ya, waktu kita kecil kita ngerepotin orang tua. Ketika orang tua udah tua, jangan ngomel kalau dia ngerepotin kita. Loh, kita udah duluan ngerepotin dia kok. Ya kan? Kadang-kala kita kan gak sadar ke situ. Ya karena pada dasarnya manusia itu pengen enaknya aja. Jadi sekali lagi, kalau masih ada orang tua, bersyukur. Kalau saudara masih diberi mandat untuk ngurusin orang tua, itu kesempatan untuk kau berterima kasih. Ingat waktu kita bayi, kita sakit, kita rewel, kita bertingkah, ya mungkin barang kesayangan orang tua kita pecahkan. Ya. Jadi kalau mereka melakukan seperti itu sama kita, ya udah impas kan? Udah impas. Gak usah dulu, nikmati. Ada orang bilang, Tuhan aku gak kuat ngadepin mama saya, waduh. Udah yang dikasih Tuhan. Kalau kau merasa seperti itu, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Amen. Tuhan kasih kesabaran buat aku ngadepi orang tua. Biar bagaimanapun dia orang tua aku, Tuhan. Bagaimanapun aku pernah ngerepotin dia berapa tahun tuh. Bahkan sampai waktu sekolah. Bahkan sampai waktu gede kita masih ngerepotin dia. Tuhan kasih aku kekuatan. Kasih aku hikmat. Kasih aku hikmat untuk bisa merawat orang tua. Iya, merawat orang tua perlu hikmat, saudara. Saya masih ingat waktu nenek saya masih ada. Ya, nenek saya itu punya penyakit darah tinggi. Nggak boleh kesentuh makanan yang salah, langsung tensinya naik. Tapi ya kembali. Makanya kan orang bilang kalau orang tua tuh, orang Jawa bilang balik bocah, balik lagi jadi anak kecil. Ya. Kalau anak kecil nggak boleh makan permen, sembunyi-sembunyi kan?
Sembunyi-sembunyi makan permen. Nah nenek saya juga gitu, nggak boleh makan yang asin-asin, ya. Tanpa sepengetahuan kita dia di dapur goreng ikan asin, dimakan, taruhnya di mana? Jadi ikan asin biasanya kan kita makan nasi atasnya ikan asin kan? Dia nggak, ikan asinnya di bawah ditutupi nasi. Tapi kalau makan anaknya nggak tahu, oh makan sama tahu, oh makan sama sayur, tapi di bawahnya ada ikan asin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala udah gitu tiba-tiba sakit. Kalau udah sakit saya pasti udah tahu ini pasti nyembunyiin sesuatu. Waktu saya SMA, saya ini orangnya suka iseng. Nenek saya lagi makan, saya datangi, mau saya copot nasinya, ini apa, ketahuan gitu. Dia manyun gitu, jangan bilang mamamu katanya kan gitu. Nah saudara, itu drama-drama yang kadang-kala nyebelin. Ya itulah seninya merawat orang tua. Saya bersyukur ada Uti di sini, ada Pak Joko ini yang masuk masa itu, tapi mereka berdua tidak seperti itu. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara ketemu orang tua Anda seperti itu, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan musuhi dia. Jangan musuhi dia. Doakan dia. Tuhan Yesus tahu dia gak bisa lagi menghandle ibunya. Dia serahkan pada orang yang bisa dipercaya. Ya, rawat orang tua, keluarga yang membutuhkan. Ya, bantu mereka yang berkekurangan. Itu wujud kepedulian. Bantu mereka yang berkekurangan. Bukankah di dalam Alkitab kita diajarkan yang kuat membantu yang lemah. Dan membantu ini juga harus bijak. Membantu ini harus bijak. Kita membantu yang berkekurangan. Tapi bukan berarti orang yang malas kita bantu. Kalau dia nggak mau kerja, udah jangan dibantu. Ya. Membantu dalam konteks sambil mendidik. Ya. Kalau membantu, ini di sini membantu yang berkekurangan. Benar-benar kurang nggak? Kurang itu bukan hanya soal keuangan, tapi mungkin kurang secara visi. Ya. Membantu dengan berhikmat. Jangan sampai bantuan kita membuat dia malas, membuat dia tidak bergantung sama Tuhan, tapi bergantung sama kita. Ya. Beberapa tahun yang lalu adik saya kena kasus di kepolisian. Ya, kena kasus di kepolisian, heboh, keluarga heboh. Mereka tanya saya sebagai anak sulung. Saya tahu ada sisi kesalahan adik saya, walaupun tidak 100% dia salah. Ya, saya tidak perlu sebutkan ada kesalahan adik saya, tapi saya tahu tidak 100% dia salah. Dia melakukan itu karena ada orang yang meminta dia melakukan itu. Wah, om saya, nggak bisa ini harus pulang. Saya bilang, saya ditanya, saya ditelepon, gimana? Ya udah, biarin aja masuk, gak usah dikeluarin. Kamu anaknya, semua menghujat saya. Kamu hamba Tuhan, sama adikku sendiri gak peduli, rela adiknya di penjara. Ya saya rela kalau itu mendatangkan kebaikan buat dia, supaya dia lebih berhikmat lagi dengan siapa dia bergaul. Saya katakan gitu, karena saya tahu apa yang dia lakukan karena dia jatuh dalam pergaulan yang salah, sehingga dia terlibat dalam hal itu. Akhirnya dia ditangkap polisi, di penjara. Ya seperti saya katakan tadi, semua keluarga menghujat saya. Kok gak sayang sama adik kamu? Kamu tuh hamba Tuhan, gak punya kasih, udah macam-macam deh. Saya jawabannya santai. Kalau itu sudah ditentukan Tuhan, pasti dia akan jadi baik di sana. Saudara yang dikasih Tuhan dan benar, dia vonis 4 tahun, alih-alih karena dia berkelakuan baik di dalam, cuma 2 tahun keluar. Saudara, biasanya kalau orang di penjara gak menghasilkan apa-apa kan? Bahkan yang di luar kasih kebutuhannya, ya kan, sabun apa itu pun dia harus bagi-bagi dengan teman satu selnya, harus kasih upeti sama sipirnya juga. Tapi yang aneh, adik saya di penjara tiba-tiba suatu kali melalui orang lapas telepon mama saya, suruh mama saya datang. Mama saya dengan ketakutan, mama saya itu orangnya panikan, udah panik, bilang ada apa, datang ke penjara dengan tembok-tembok. Ternyata apa? Adik saya di dalam kasih amplop, mah ini buat mama. Di dalam penjara dia bisa dapat duit 3 juta. Itu 10 tahun yang lalu. Kok bisa?
Iya, di dalam penjara itu ada kayak Indonesian Idol gitu loh, lomba. Dia ikut, dia menang. Jadi menghasilkan. Sekarang adik saya bergerak di bidang entertain. Ya kadang-kala diminta manggung, nyanyi gitu ya di hajatan atau di acara-acara tertentu. Dia ilmunya dapat dari mana? Di penjara. Jadi kadang-kala hal-hal yang buruk kalau direspon dengan baik, kalau kita bisa tenang, kita bisa melihat dari sisi sudut pandang Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Dan saudara ini kasih Tuhan. Ya. Selanjutnya, miliki perhatian dan kepedulian terhadap sesama dalam komunitas. Dalam komunitas, ayo kita praktekkan ini. Kepedulian. Sekali lagi, jangan tunggu orang minta tolong baru kita tolong. Kalau bisa, kita tahu apa kebutuhannya, kita segera bertindak. Ya. Saya rindu kita praktekkan apa yang sudah dicontohkan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, mulailah dari keluarga. Jangan sampai di luaran kita jadi seperti superhero. Hebat di luar, terkenal hebat, terkenal suka menolong teman. Ya, saya percaya setiap kita punya komunitas lah di luar, entah itu apa, selain gereja ini, ya kan? Jangan sampai saudara terkenal hebat, terkenal wah suka memberi apa. Ini bagaimana dengan keluarga? Halo. Ya. Tuhan mau kita di dalam dulu kita jadi berkat, barusan kita keluar. Ya. Saya mau kasih satu ilustrasi. Satu kali, dan ini ilustrasi menampar saya, benar-benar kena banget ke saya. Satu kali di sebuah kedukaan, ada seorang hamba Tuhan, ya pendeta X, saya tidak sebut, pendeta X sudah ada di dalam peti jenazah. Banyak yang melayang, semua orang berbincang. Oh dia orang baik, betul kan? Oh dia begini, dia tolong saya di begini. Banyak orang kasih kesaksian. Tapi dua orang anaknya sambil meneteskan air mata geleng-geleng. Iya, di luar papa memang baik, tapi di dalam papa itu seorang ayah yang gak pernah peduli dengan anak. Ini meneplak saya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saya. Saudara ngerti makna dari cerita ini? Jangan sampai di luar kita dicap hebat, dicap keren, tapi di keluarga ya. Orang yang paling tahu siapa kita adalah yang di rumah kita, bukan keluarga yang di kampung. Bukan yang di kampung mah taunya kalau lebaran datang, kalau pas Natalan datang aja, tahu yang bagus-bagus luar. Yang serumah dengan kita ya. Kalau ada pembantu di rumahmu, dia yang tahu bagaimana ketika keinginanmu gak tercapai, ketika pembantumu salah masak, apa kata-kata keluar yang pertama keluar dari mulut. Mereka yang lebih tahu, ya kan? Yang tahu ya siapa ya istri sama anak-anak saya di rumah, marahnya saya, ngamuknya saya, mereka yang lebih tahu. Jadi perhatikan keluargamu. Percuma kita hebat di luar, tapi di keluarga kita nggak jadi berkat. Ya. Next. Ya, jadi saudara, kasih dan kepedulian juga merupakan semangat Paskah. Karena kasih dan kepedulian itu digaungkan dari atas salib. Ya kan? Dari atas salib Tuhan Yesus menceritakan, membagikan satu contoh hidup yang nyata, keteladanan tentang kasih dan kepedulian. Itu semangat Paskah. Ya Paskah bukan hanya soal telur, gitu kan? Ya kadang-kala gereja itu ikut-ikutan tradisi Paskah telur, ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, ini salah satu bagian dari cara kita merayakan Paskah. Kemudian apa yang kita lakukan bagi saudara yang paling hina berarti melakukan untuk Tuhan. Yuk kita baca Matius 25 ayat 40, ayat terakhir. Senang di Jumat kalau udah dibilang ayat terakhir. Saya tahu kenapa, saya pernah jadi jemaat saudara.
Udahlah, gak usah bohong. Kalau sama tahu aja kita. Kalau pendeta saya, iya ini ayat terakhir udah happy banget gitu kan. Matius 25 ayat yang ke 40. Kita baca sama-sama. Matius 25 ayat yang ke 40. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk apa yang kita lakukan buat saudara kita yang paling hina. Ya, saudara yang paling hina dalam pandangan dunia kan yang miskin, yang tidak berpendidikan, yang gak punya apa-apa itu dianggap hina, betul kan? Ya kan? Orang dunia kan pasti beda dong. Coba saudara datang ke toko emas, pakai baju seadanya, celana beler, rambut gak disisir. Beda pelayanannya dengan saudara datang dengan pakaian yang necis, pakai jas, sepatu mengkilat. Pelayanannya beda. Saudara ingat dulu waktu Krismon tahun 98 ya. Saya waktu itu masih di Sulawesi Tenggara. Teman saya pendeta bilang begini, aduh, saya hari ini ditampar sama Tuhan. Loh, maksudnya apa? Mati dong kamu ditampar sama Tuhan? Enggak. Lewat satu peristiwa saya disadarkan. Nah, teman saya ini pendeta ini posturnya tinggi, gede, putih, ganteng. Ya, waktu di kampus idola para wanita, para mahasiswi gitu ya. Dia kemana-mana itu necis gitu loh. Itu bahasa Amerikanya parlente. Udah pokoknya keren. Dia datang ke bank, mau setor. Setornya nggak banyak, cuma 500.000. Zaman dulu kan nggak ada ATM, jadi harus setor ke bank. Ada ATM tapi ATM buat tarik doang. Kalau sekarang kan bisa setor di ATM. Dia bawa uang kolekte, kolekte 1 bulan disetor ke bank. Karena gereja kecil, 1 bulan kurang lebih 500.000, 10.000-an sama 5.000-an dia bawa. Necis, keren. Gua, oh disambut, oh silakan Pak, silakan. Nah di depan dia antri dari waktu masuk di parkiran aja udah disambut begitu rupa sama petugas parkir sama security-nya. Ayo pintu dibuka kan, silakan Pak, silakan. Mau apa Pak? Ada perlu apa? Ini bisa saya bantu kan begitu kan? Mau setor? Oh ya Pak, ini isi dulu lalu nanti Bapak antri di sini. Dia udah isi antri. Di depan dia ada bapak-bapak, ya umur 60-an gitu, nggak pakai sendal, bajunya ala kadarnya, layarnya udah di kerah, bajunya udah agak sobek-sobek, dia bawa kantong plastik hitam, dia gini. Terus sampai di depan, lalu kasirnya kan tanya, ya Pak, ada perlu apa? Mau setor? Dia angkat kantong plastiknya. Bapak udah isi. Bapaknya bilang, saya nggak bisa nulis. Ya udah ditulisin. Terus Bapak tanda tangan. Saya nggak bisa tanda tangan. Ya udah jempolnya mana? Kan pakai cap jempol dulu kan. Udah. Bapak mau setor duitnya berapa? Nggak tahu. Ini duit saya. Jadi kantong plastik yang udah buluk itu dibuka duit melulu. Karena apa? Dulu dia petani coklat kakao. Harga coklat melejit dari 2.000 ke 17.000. Dia jadi orang kaya mendadak, tapi dia tidak berpendidikan dan tampilannya begitu. Teman saya yang parlente tadi lihat gitu, wah kayak ditemplak. Saya udah meremehkan bapak ini, ternyata duit saya nggak ada 10%-nya duit dia. Kadangkala saudara, dunia itu kan melihat apa yang kelihatan mata. Dunia itu melihat penampilan. Ya. Tapi apakah Tuhan terpesona dengan penampilan? Ya, ketika Daud dipilih jadi raja, Samuel hamba Tuhan loh, masih lihat penampilan, lihat Elia, lihat Syama kakak-kakaknya Daud yang adalah tentara, begitu keren, ini jangan-jangan cocok jadi raja ini. Tapi Tuhan bilang enggak, aku enggak lihat yang kamu lihat, aku lihat hati. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya kepedulian. Kalau orang kaya mah banyak yang peduli, saudara, ya kan? Orang kaya banyak yang peduli. Apalagi orang kaya suka bagi-bagi duit. Oh, banyak yang mendekat. Percayalah banyak yang mendekat.
Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu lakukan sesuatu untuk orang yang paling hina, kamu melakukannya seperti untuk aku. Mari sama-sama kita balik berdiri. Biarlah semangat Paskah membawa kita terus mengekspresikan kasih dalam bentuk perhatian, saling memperhatikan. Ya, biarlah semangat Paskah membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih peduli, terutama peduli dengan keluarga, peduli dengan orang tua, itu wajib hukumnya. Ya, saya undang tim praise and worship. Haleluya. Kita naikkan pujian yang pertama. Dua pribadi sama-sama menunjukkan sisi kasih yang begitu luar biasa. Baik dia sebagai putra jasmani dari Maria, dia tidak melupakan ibunya ketika dia sudah tenar. Tapi di sisi lain dia sebagai Allah, dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Katakan, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ini. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau betapa walau dunia semua berusaha, tak tergoyahkan Kau tenang. Biar musik dengan pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang dahsyat kasihnya atas setiap kita. Sampai hari ini Dia tetap memperhatikan setiap kita. Mungkin teman-teman juga peduli, mungkin keluarga besar udah membuang kau karena kau dianggap gak punya, kau dianggap miskin. Tapi Tuhan, Dia memperhatikan, Dia mempedulikan hidupmu. Jangan menjauh dari Dia, jangan berpaling dari kasihnya.
tergoncangkan. Melekatlah kepada Dia yang tidak tergoncangkan. Pegang tangannya. Katakan, Tuhan pegang hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di atas kayu salib, Dia masih memberikan perhatian kepada orang-orang dekat. Di tengah penderitaannya, Dia masih mempedulikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kadang kita lagi susah, kita nggak peduli dengan orang tua kita? Apakah kita berusaha jauh-jauh? Jangan sama saya lagi susah. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kepeduliannya. Mari kita katakan, sembah Engkau Yesus. Katakan, hanya Engkau Tuhan, tidak ada lain. Hanya Yesus Tuhan kita. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau bertahanlah, walaupun dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari sembah Dia. Sembah Engkau Yesus, sembah Dia. Hanya Engkau, Ampuni Dia Allah bagi hidupku. Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia sudah bangkit. Yang lain hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetaplah. Saya semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap. Sekali lagi katakan, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau Haleluya, haleluya, haleluya. Allahku dahsyat, Yesusku luar biasa. Amin, Yesus. Kau sudah bangkit, Kau hidup. Terima kasih untuk teladanmu di atas kayu salib. Kami boleh punya kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami kalau kami terlalu asik dengan diri kami sendiri. Kami terlalu menikmati masalah kami. Kami terlalu menikmati penderitaan kami. Ampuni kami, Tuhan. Yesus. Kami gak boleh egois. Kami harus lihat keluarga kami, terutama orang tua kami. Kami harus peduli adik-adik kami, saudara-saudara kami. Kami gak bisa cuma selamat sendirian. Kami mau orang-orang di sekitar kami juga diselamatkan. Amin. Kami mau orang-orang di sekitar kami boleh menikmati Allah yang tidak tergoncangkan itu, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mereka mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Kami tolong kami untuk kami
kami boleh mengekspresikan kasih dengan kami memperhatikan mereka. Tolong kami supaya kami punya kepedulian. Sense of social kami begitu kuat menolong orang. Bukan untuk cari nama, bukan untuk kami tenar, tapi supaya namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk pelajaran yang begitu dahsyat yang Tuhan sudah berikan. Dan tidak tahu menderita di atas kayu salib. Ya, kami boleh ikuti teladan. Roh Kudus, beri kami kekuatan. Bimbing kami untuk kami boleh meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan kepada kami. Karena apapun yang kami lakukan buat orang yang paling hina bagi dunia, dalam pandangan dunia, kami seperti melakukan bagi Tuhan. Buat kami untuk tidak memandang muka, buat kami untuk tidak menilai orang dari penampilannya, tapi kami boleh melihat setiap orang itu berharga di mana Tuhan. Di balik setiap kelemahan orang, ada sisi lebih, ada sisi baik dari orang itu. Tidak ada seorang pun yang hidupnya cuma ada kelemahan. Biarlah kami boleh mengerti bahwa dalam setiap pribadi, di balik kelemahan ada kelebihan. Boleh kami menghargai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Ajar senantiasa kami untuk selalu peduli akan lingkungan kami Tuhan, peduli kepada orang-orang terdekat kami, terlebih kepada keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesatuan hati Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, untuk senantiasa kami boleh merasakan bahwa kami adalah satu tubuh, kami adalah satu keluarga Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, bila kami juga telah mengembalikan sebagian daripada berkat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak seberapa Tuhan Engkau, tapi Engkau tahu Tuhan, Engkau tidak pernah memandang apa yang kami berikan, namun kami memandang akan ketulusan hati kami Tuhan memberi dengan apa yang kami ada saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau pakai Tuhan persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan bila kami di tempat ini merindukan mempunyai tempat ibadah sendiri Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk memperolehnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam hati. Terpuji termuliakanlah nama-Mu Bapa di pagi hari ini. Begitu berkat firman yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapa. Kami sembah sujud di hadapan-Mu Bapa. Kami mau mengoreksi diri kami Bapa. Kami sesama jemaat Bapa di tempat ini mau mengampuni sesama kesalahan kami Bapa. Bapa yang baik, Engkau maha melihat Bapa. Di keadaan jemaat-Mu ini Bapa, kami mau meneguhkan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kami ini Bapa. Karena kami selalu mendengarkan kebaikan firman-Mu Bapa, agar kami taat menjadi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Suci dan kuduskan hati kami ini Bapa, agar semua firman-Mu tidak terhalang datang kepada kami. Karena kami tahu Bapa kami orang yang berdosa di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami sesama jemaat dan pelayan Tuhan Bapa dapat memahami dan memaklumi sifat-sifat manusia kami Bapa. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Bapa, berkati juga Bapa Ibu dia Bapa yang selalu setia di dalam pelayanan ini Bapa. Jangan biarkan Bapa jeripayanya Bapa, jangan goyahkan imannya Bapa. Kami mau tetap berdiri Bapa di dalam gereja ini Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk berada di tempat ini Bapa. Biarlah di bulan yang berikutnya Bapa, di bulan Mei perpanjangan tempat ini Bapa, kami serahkan di dalam tangan penghasilan-Mu Bapa. Engkau cukupkan Bapa segala apa yang dibutuhkan gereja kami ini Bapa. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sanggup, Bapa yang setia kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, selesai Paskah kami mau Bapa hidup saling mengasihi sesama manusia Bapa.
agar terlihat Bapak bahwa firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapak. Bapak yang baik, terima kasih untuk para pelayan pemain musik dan singer Bapak yang bertugas pada hari ini. Biarlah jeripayah mereka Bapak yang selalu membawakan puji-pujian kepada kami yang mendengarnya Bapak. Jangan biarkan jeripayah mereka juga Bapak. Berkati Bapak apapun pergumulannya Bapak. Berkati Bapak setiap jemaat yang tidak hadir di dalam minggu ini Bapak untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Apapun pekerjaannya, apapun halangannya pada saat ini Bapak, Engkau yang Maha tahu Bapak, Engkau yang memberkatinya Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk bangsa dan negara ini ke Bapak, dari pemilihan Bapak Prabowo bersama wakilnya Gibran Bapak dengan jajaran RT RW di tempat ini Bapak. Kami merasa nyaman dalam beribadah ini Bapak. Dalam kenyamanan kami mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau meninggalkan tempat ini dan membawa berkat melalui hamba-Mu. Saudara, sebelum menerima berkat, ambil waktu 2-3 menit, saudara doakan orang tua. Mungkin ini jarang sekali kau lakukan. Doakan orang tua. Kalau yang sudah meninggal gak usah didoakan, itu sudah jadi urusan Tuhan. Jika orang tuamu masih ada bersama dengan kau, mungkin terpisah di kota lain, doakan. Karena kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh jarak. Doakan, berkati mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami. Kami sadar melalui mereka kami boleh ada. Bahkan ketika kami ada di titik ini, kami tahu ada jerih lelah mereka, ada tangisan mereka, ada juga kemarahan mereka karena mereka dihadapkan kepada situasi-situasi yang sulit. Kami memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada, diberi kesehatan, kekuatan. Terlebih lagi bagi mereka yang belum mengenal kasih karunia Tuhan, mari Tuhan Yesus sendiri yang jamah, dan mereka boleh berjumpa dengan kebaikan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama di dalam kerajaan kelak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tangan, dan sekarang terimalah kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Di dalam kasih, perhatian, kepedulian Tuhan Yesus bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya